Pada episode sebelumnya, Rudo bertemu seorang janitor. Tapi Rudo melakukan kesalahan dan orang itu mengamuk. Nama janitor itu adalah Zanka Nijiku. Zanka langsung menyerang dengan jinkinya yang adalah sebuah tongkat. Zanka tidak terima tongkatnya dipakai Rudo untuk menangkap kucing. Ternyata teman yang Enjin bicarakan barusan adalah Zanka. Zanka dan Enjin berasal dari tim yang sama bernama tim Akuta. Enjin menyuruh Zanka menjadi gurunya Rudo. Zanka tidak menyangka harus mengajari dari sopan santun. Zanka yakin Rudo tidak dididik dengan baik oleh orang tuanya. Rudo marah mendengar perkataan Zanka. Tapi Rudo teringat perkataan Rekto beberapa waktu yang lalu. Rekto mengajarkan jika ingin didengarkan maka kamu harus berkompromi. Jangan langsung emosi dan coba pikirkan bagaimana perasaan mereka. Zanka pasti marah karena jinkinya dicuri. Jika keadaan dibalik pasti Rudo juga akan marah. Kemudian Rudo meminta maaf karena sudah seenaknya mengambil tongkatnya Zanka. Ternyata Zanka menerima permintaan maafnya Rudo. Bahkan Zanka juga meminta maaf karena sudah terlalu marah. Baru kali ini Rudo merasakan bisa berbaikan dengan orang lain, dan rasanya sangat menyenangkan. Sepertinya Zanka akan menjadi guru yang bisa diandalkan. Zanka bertanya jinki apa yang digunakan Rudo. Rudo kemudian menunjukkan sarung tangannya, tapi Rudo tidak tahu kekuatan apa yang dia miliki. Menurut Zanka itu adalah sarung tangan yang keren. Rudo teringat perkataan Rekto untuk tersenyum ketika dipuji. Zanka bertanya kenapa Rudo bergabung dengan janitor. Tapi Rudo menjawabnya dengan wajah tersenyum yang mengerikan. Zanka jadi mengira Rudo sedang mengejeknya. Jadilah kembali terjadi ketegangan di antara mereka. Rudo tidak paham kenapa Zanka marah padahal Rudo sudah menggunakan senyum terbaiknya. Rudo jadi berpikir apa menunjukkan gigi adalah tindakan yang salah. Rudo kembali tersenyum tapi itu tidak jauh beda dari sebelumnya. Jadilah Zanka menjadi semakin marah. Zanka setiap hari mempertaruhkan nyawa untuk melawan Aberran. Tapi Rudo bergabung hanya untuk mencapai tujuan pribadinya. Zanka yakin tujuan Rudo adalah sesuatu yang tidak berguna. Rudo sangat marah tujuannya dianggap tidak berguna. Sepertinya mereka berdua memang tidak bisa akur. Rudo mengambil batang kayu dan membangkitkan kekuatannya. Di sini Zanka sadar kekuatan Rudo adalah mengubah apapun yang disentuhnya menjadi jinki. Itulah alasan kenapa Enjin menyebut Rudo sebagai anak yang berbakat. Rasanya itu curang karena Zanka adalah manusia dengan bakat yang biasa saja. Zanka mengangkat tangan tapi tongkatnya menghilang entah kemana. Tiba-tiba sesuatu jatuh di depan Rudo dan Zanka langsung melompat ke depan. Rudo langsung dihajar Zanka dengan pukulan beruntun. Bagaimana ceritanya anak yang berbakat kalah dari tongkat biasa? Rudo melempar sebuah batu dan Zanka menghindar dengan mudah. Tapi ada kotoran yang menempel di wajah Zanka. Jadilah Rudo langsung dihajar tanpa ampun. Rudo terlihat kalah telak, tapi Rudo menemukan penyedot WC dan menjadikannya jinki. Kalian pasti paham serangan apa yang bisa dihasilkan oleh penyedot WC. Zanka tidak mau seluruh tubuhnya bau karena serangan Rudo. Jadi Zanka memilih kabur dari Rudo. Tapi pada akhirnya beberapa kotoran tetap menempel pada bajunya Zanka. Dan itu membuatnya pingsan yang membuat Rudo memenangkan pertarungan. Setelahnya Enjin datang dengan mobilnya. Enjin senang melihat Zanka dan Rudo yang sudah berteman. Setelahnya Rudo dan Zanka masuk ke dalam mobil. Enjin tertawa sangat keras mendengar pertarungan mereka berdua. Zanka sudah seperti tuan muda di antara mereka. Dan dia dikalahkan oleh penyedot WC. Sementara Rudo juga menyesal karena bertarung mengandalkan kotoran. Tapi terlepas dari itu, menurut Enjin Zanka adalah giver terbaik dalam menguasai jinki. Jadi Rudo akan diajari oleh guru yang hebat. Zanka terlihat senang karena Enjin mengakui kekuatannya. Tapi Rudo menyadari ada satu orang yang berada di kursi paling belakang.
Ternyata itu adalah wanita bernama Rio Reaper. Rio sudah mendengar cerita Rudo dari Engine. Menurut Rio, rambutnya Rudo sangat menarik. Dan Rudo salah tingkah sendiri karena rambutnya dimainkan oleh wanita. Tapi lamunan Rudo segera berakhir karena mereka sudah sampai di markas janitor. Terlihat mobilnya memasuki sebuah terowongan di bawah gunung. Dan ujung dari terowongan itu terdapat markas janitor. Mereka masuk ke dalam dan Engine mengantar Rudo kepada seorang wanita. Sedangkan Zanka dan Rio pergi duluan ke ruangan mereka. Sekarang nama wanita itu adalah Semiyu. Semua anak baru akan bertemu dengan Semiyu. Kekuatan Semiyu berada di kacamata yang dia pakai. Kacamata itu bisa melihat potensi seseorang. Bahkan kekuatan penuhnya bisa melihat sifat asli seseorang. Semiyu sudah melihat ke dalam tubuhnya Rudo, tapi hanya kegelapan yang terlihat di sana. Engine bertanya apa yang terjadi. Menurut Semiyu, Rudo punya harmonisasi yang bagus dengan Jinkinya. Tapi kekuatan itu belum stabil, jadi Rudo perlu melakukan latihan. Tapi untuk sekarang, Rudo diminta membersihkan lehernya yang terkena kotoran. Rudo tambah menyesal karena bertarung dengan penyedot WC. Setelahnya, Engine mengantar Rudo ke tempat ketua janitor. Tapi sebelum berpisah, Engine seperti mendapatkan suatu pesan dari Semiyu. Kemungkinan ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya Rudo, tapi Rudo tidak boleh mengetahuinya. Engine dan Rudo sudah berada di ruangan berikutnya. Di sini, Engine berkata jumlah janitor ada sekitar 100 orang. Mereka terbagi menjadi tipe petarung, tipe penjaga, dan tipe pendukung. Kalian yang sering bermain game online pasti sudah paham dengan sistem seperti ini. 100 orang terdengar banyak tapi mereka tersebar di berbagai lokasi. Jadi sangat jarang bisa melihat mereka semua berkumpul di markas besar. Engine mengajak Rudo ke ruang tunggu janitor. Biasanya hanya ada sedikit orang di sana. Tapi ternyata perkataan Engine salah. Membawa Rudo ke sana akan memakan banyak waktu. Jadi Engine mengajak Rudo langsung ke ruangan ketua. Engine menyuruh Rudo bersikap sopan. Bisa jadi informasi kembali ke atas adalah sesuatu yang sangat rahasia. Jadi kesan pertama adalah yang terpenting. Apalagi semua orang belum tahu Jinki seperti apa yang ketua gunakan. Kekuatan ketua masih menjadi rahasia. Tapi tetap saja semua janitor menghormatinya. Rudo paham dan akan menjaga perkataannya. Tapi ternyata tidak ada siapapun di ruangan tersebut. Kemudian Semiyu datang dan mengabarkan ketua yang sedang berada di luar kota. Dan ketua tidak akan kembali untuk sementara waktu. Jadi apa yang bisa Rudo lakukan untuk sekarang? Rudo tidak bisa menjadi janitor tanpa persetujuan ketua. Kemudian Rio datang dan mengajak Rudo melihat pekerjaan sebagai janitor. Untuk sementara Rudo akan menjadi anak magang. Dan Rio juga ingin tahu lebih banyak tentang Rudo. Setelahnya mereka menemui Semiyu untuk mendengar rincian pekerjaan. Permintaan kali ini berasal dari pemukiman yang dekat dengan zona terkontaminasi. Terlihat aberan kecil yang mendekati barikade. Jadi mereka butuh janitor untuk melakukan pembersihan. Rudo tidak paham apa itu zona terkontaminasi. Jadi ada zona aman yang bisa ditinggali manusia. Tempat itu disebut zona aman. Sementara zona terkontaminasi adalah daerah yang dipenuhi sampah. Di situ juga adalah tempat tinggal aberan. Dalam zona terkontaminasi ada daerah yang disebut dengan zona terlarang. Itu adalah salah satu lokasi paling berbahaya, dan itu adalah lokasi di mana Rudo mendarat. Saat ini ada 6 zona terlarang yang sudah teridentifikasi. Orang biasa akan langsung mati ketika masuk ke sana. Bahkan Giver belum tentu bisa melawan aberan yang berkumpul di sana. Adalah sebuah keajaiban karena Engine ada di sana ketika Rudo terjatuh. Semiyu bertanya apa yang Engine lakukan di sana, dan Engine mengaku hanya berjalan-jalan. Semiyu menyuruh Rudo membawa banyak masker ketika memasuki zona terkontaminasi.
karena udara di sana sangat beracun dan bisa membuat penyakit yang serius. Rudo, Rio, dan beberapa janitor sudah berada di lokasi yang ditentukan. Rudo melihat tumpukan sampah yang dibuang manusia langit. Pertanyaan saya selama ini belum terjawab. Lokasi manusia langit berada jauh di atas awan. Lalu dari mana semua barang yang mereka pakai? Sudah pasti butuh sumber daya untuk membuat sesuatu. Dari mana manusia langit mendapatkan semua sumber daya? Mungkin misteri itu akan terungkap di episode kedepannya. Yang jelas Rudo sudah berada di depan sampah manusia langit. Faktanya Rudo sudah sering berhubungan dengan sampah. Jadi tumpukan sampah di sini sudah seperti harta karun. Selain Rio juga ada beberapa janitor di sini, tapi penampilan mereka sedikit berbeda. Jadi mereka adalah janitor tipe pendukung. Mereka tidak punya kekuatan giver, tapi kekuatan mereka tetap dibutuhkan. Rudo bersalaman dengan salah satu pendukung, dan tangan Rudo hampir hancur karena genggaman orang itu sangat keras. Ternyata orang itu dikenal karena kekuatan tangannya. Bahkan dia bisa menghancurkan armor pada tubuhnya Aberran. Rudo jadi pesimis apakah bisa mengikuti pergerakan mereka. Seseorang melihat banyak Aberran yang mendekat. Bentuknya seperti kambing dan Rudo mulai ketakutan. Rio justru senang karena yang datang cuma kambing. Mereka adalah Aberran yang bodoh dan tidak kuat. Sangat cocok untuk pengamatan Rudo. Rudo langsung panik karena tiba-tiba semua kambing berlari ke arahnya. Rio menyuruh Rudo tenang. Sebelumnya sudah banyak kambing seperti itu yang dikalahkan. Rio akan melakukannya dengan cepat supaya pesta penyambutan Rudo segera dilakukan. Rudo tidak paham kenapa Rio bisa begitu tenang, padahal pekerjaan mereka mempertaruhkan nyawa. Bagi Rio tetap tenang adalah kunci untuk bertahan hidup. Engine juga terlihat selalu berpikir dengan tenang. Rudo juga harus belajar untuk tidak berpikiran negatif. Tapi tiba-tiba benteng dihancurkan oleh Aberran kambing raksasa. Bagaimana caranya tidak berpikir negatif di hadapan monster sebesar itu? Awalnya Rio ingin menunjukkan pertarungan yang mudah, tapi sepertinya itu tidak bisa dilakukan sekarang. Rio mengeluarkan sebuah gunting yang adalah Jinkinya. Apakah kekuatan Rio setara dengan engine? Apakah Rudo akan ikut bertarung? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Pastikan kamu subscribe supaya Rio bisa menang. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.